Selamat petang, selamat jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari umat Allah yang berada di GKJ Saint Michael. Michael ya? Saint Michael Utmane Tobo Baru ya, Tobo Baru yang saya cintai. Hari ini bersama-sama kita berjumpa di kesempatan ini untuk menyatukan hati, mendoakan kita sekalian sebagai satu keluarga kecil. Betul ya? Dan saya merenungkan tadi, sejenak merenungkan, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama berdoa dalam perayaan Ekaristi ini, baik bagi kita yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Semoga kita sekalian ada dalam satu kesatuan dengan Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan yang telah mendampingi kita, tetapi juga Tuhan yang telah memanggil sebagian dari anggota keluarga kita menghadap. Kita tidak luput dari salah dan dosa, dan kita mohon pengampunan darinya agar kita sekalian dilayakkan dan dipantaskan untuk mengambil bagian dalam perayaan keselamatan ini. Kita nyatakan sesal tobat batin kita dengan berdoa. Bacaan dari kitab Kebijaksanaan. Sungguh tolol kerana kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Mereka yang tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Walaupun berhadapan dengan karya-karyanya, mereka tidak mengenal senimannya. Sebaliknya, yang mereka anggap sebagai Allah penguasa jagat raya ialah api atau angin ataupun badai, gugusan bintang-bintang atau air yang bergelora, ataupun penerang-penerang yang ada di langit. Jika dengan menikmati keindahannya mereka sampai menganggapnya Allah, maka seharusnya mereka mengerti betapa lebih mulianya penguasa kesemuanya itu. Sebab Bapa dari keindahan itulah yang menciptakannya. Jika mereka sampai terpesona oleh kuasa dan daya, maka seharusnya mereka menjadi insaf sekerananya betapa lebih kuasanya pembentuk semuanya itu. Sebab orang dapat mengenal pencipta dengan membanding-bandingkan kebesaran dan keindahan ciptaan-ciptaannya. Namun demikian, dalam hal ini mereka hanya sedikit saja salahnya, sebab mungkin mereka hanya tersesat. Tetapi mereka mencari Allah dan berusaha menemukannya. Kerana sibuk mengamat-amati karya-karya Allah dan menyelidikinya, mereka hanya terpukau oleh apa yang mereka lihat, sebab memang indahlah semua yang kelihatan itu. Tetapi bagaimanapun mereka tidak dapat dimaafkan, sebab jika mereka mampu mengetahui sebanyak itu sehingga dapat menyelidiki jagat raya, mengapa mereka tidak terlebih dahulu menemukan penguasa semuanya itu? Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Berbahagialah mukamu, sebab penyelamatmu sudah mendekat. Bersabda kepada para murid, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bata. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, di mana Tuhan? Yesus menjawab, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasal. Demikianlah Injil Tuhan.